Baik, terima kasih Bu Elia. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai, Bapak Ibu. Yang terhormat Bapak Kiai Haji Miftahul Huda LC. Beliau adalah sekretaris di MUI Pusat dan juga Ketua MUI Kota Madiun sekarang ya Pak ya. Mohon maaf kalau salah. Di Sekretaris Komisi Fatwa di MUI Pusat. Oke, baik, terima kasih. Yang saya hormati Ibu MOT dan juga fasilitator dari Halal Institute yang bertugas untuk pelatihan ini, eh, Bapak Ibu peserta pelatihan penyelih halal angkatan 2.31 yang berbahagia. Eh, Alhamdulillah untuk siang hari ini kita kembali berhadir dalam pelatihan yang mulia ini. Salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu perkenalkan saya Rahmayanti, fasilitator dari Halal Institute. Untuk materi kedua ditugaskan sebagai moderator mendampingi Bapak Kiai Haji Miftahul Huda LC. Kemudian untuk materi kita hari ini konsep halal haram menurut Al-Quran dan Sunnah dan juga fatwa-fatwa MUI. Nah nanti Bapak Ibu materi kita itu akan berlangsung dari pukul 12.30 waktu Indonesia Barat hingga 14.30 nanti. Dan kita bagi menjadi dua ya. Tapi biasanya dengan Pak Miftahul Huda ini sambil berjalan beliau eh, mengajak kita berdiskusi begitu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa berdiskusi aktif dengan beliau apa saja yang bisa menyebabkan sesuatu itu menjadi halal dan najis gitu ya. Kemudian bagaimana secara pensucian eh, di apa di perusahaan Bapak Ibu ketika nanti terkena unsur-unsur najis begitu ya. Saya informasikan Pak Kiai bahwa peserta kita untuk pelatihan penyelih halal angkatan 32.31 ini berjumlah 35 orang dari berbagai bidang usaha dan semuanya akan mengajukan sertifikat halal begitu Pak. Ini demikian informasi dari saya. Selanjutnya, waktu dan layar saya persilakan, Pak. Baik, terima kasih Ibu Rahmayati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, eh, pertama kami bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala eh, pada waktu hari ini kita bisa bersilaturahim, berdiskusi terkait dengan konsep halal dan haram. Dan tak lupa kami sampaikan juga terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Halal Institute, karena wasilah dari Halal Institute kami bisa bertemu dengan Bapak Ibu semuanya. Uh, Bapak Ibu, di dalam kajian fikih, di dalam kajian ilmu syariah itu ada tiga, tiga bidang ilmu. Yang pertama adalah fikih, ilmu fikih. Yang kedua ilmu usul fikih. Dan yang ketiga ilmu kaidah fikih. Ilmu fikih itu contoh misal kita mengetahui bahwa puasa Ramadan itu wajib. Ah, dalilnya apa? Berdasarkan surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, atau yang kontak dengan kita misalnya, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Bahwa mengkonsumsi yang halal itu adalah wajib. Atas dasar surat tadi, bahwa Allah memerintahkan untuk mengkonsumsi yang halal dan thayyib. Bagaimana kita bisa menyimpulkan bahwa mengkonsumsi yang halal itu wajib? Itu kita menyandarkan kepada ilmu usul fikih. Yaitu apa? Setiap ada perintah, setiap ada kata kerja perintah itu menunjukkan hukum wajib. Dan sebaliknya, setiap ayat atau hadis yang di situ ada kata kerja larangan, maka menunjukkan hukum haram. Itu kaidah asal ya.
Bisa jadi dalam konteks tertentu, kata perintah itu tidak menunjukkan kewajiban. Bisa jadi menunjukkan kebolehan, menunjukkan makruh, menunjukkan mubah, dan bisa jadi menunjukkan arti hinaan. Nah, itu tergantung konteksnya. Dan sebaliknya juga, tidak semua kata kerja larangan itu menunjukkan hukum wajib. Bisa jadi itu untuk doa misalnya. Kita sering berdoa, Allahumma la tada fi majlisina hada. Ya Allah, jangan kau tinggalkan di majelis ini aib sesuatu pun kecuali engkau tutup. Itu bukan berarti kita melarang Allah, tapi kita berdoa kepada. Nah, ini kita memahami bahwa di dalam ayat ataupun hadis itu menunjukkan hukum wajib, hukum haram, hukum sunnah, atau makruh atau mubah, itu kita mendapatkannya dari usul fikih. Kemudian setelah ayat itu selesai, nah kenabian itu tertutup, tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad, otomatis kan ayat tidak ada lagi yang turun, hadis tidak ada lagi. Sementara problem masalah itu kan terus berkembang. Maka ulama itu membuat kaidah fikih, memudahkan bagi kita, bagi ustadz dan ulama di dalam mendekatkan masalah-masalah baru dengan masalah lama yang ada. Itu membuat namanya ilmu kaidah fikih. Salah satu kaidah fikih yang berhubungan dengan konsep halal haram adalah bahwa setiap peribadatan itu hukum asalnya adalah haram. Al aslu fil ibadah tahrim. Hukum asal dari ibadah yang mahdoh itu adalah haram. Jadi kita tidak boleh berinovasi di dalam praktek ibadah yang mahdoh ya. Kalau ibadah yang dalam konteks yang global, yang umum, yang terkait dengan sosial itu mah uh, terbuka luas. Tapi kalau yang terkait dengan sholat, haji, puasa, zakat itu sudah paten ya, sudah misalnya ada hadis Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana aku salat. Jadi kita nggak boleh lagi menambahkan ruko, nggak boleh menambahkan rukun dan syaratnya. Sebaliknya, al aslu fil asya al ibahah. Hukum asal selain ibadah itu adalah mubah. Ini menjadi dorongan bagi kita untuk berinovasi di dalam berkarya, termasuk dalam membuat produk makanan, minuman, dan lain-lainnya. Karena itu tidak ada larangan ataupun hukum yang melarangnya. Bahkan Allah selalu mendorong kita untuk berinovasi. Al aslu fil asya alibah. Hukum asal dari segala sesuatu itu adalah mubah. Maka sangat sedikit sekali dalil baik dari Al-Quran maupun dari hadis itu yang menunjukkan keharaman sesuatu. Hanya sedikit sekali. Ah, baik, sekarang eh, pertanyaannya, ah, bahwa di dalam syariat, hukum asal itu adalah halal. Hukum asal adalah mubah. Pertanyaannya dengan kita, mengapa pemerintah itu menetapkan undang-undang peraturan yang mewajibkan semua produk yang beredar di Indonesia itu harus bersertifikat halal? Apakah peraturan undang-undang tersebut itu tidak bertentangan dengan kaidah asal, dengan hukum asal bahwa segala sesuatu itu hukumnya mubah atau halal? Ada yang mau komentar, Bapak Ibu? Boleh raise hand atau langsung open mic. Saya ulangi lagi ya.
bahwa hukum asal di dalam syariat Islam itu segala sesuatu di luar ibadah itu adalah hukumnya mubah atau halal. Sehingga ayat ataupun hadis yang menunjukkan keharaman sesuatu produk, bahan benda itu sangat sedikit. Tetapi mengapa pemerintah itu malah menetapkan undang-undang atau yang mengatur bahwa semua produk yang beredar itu harus bersertifikat halal? Apakah peraturan pemerintah ini atau undang-undang ini tidak bertentangan dengan syariat? Silakan Ibu, Bapak berkomentar. Silakan Bapak Ibu. Ya, Pak Adi, Pak Ahmad, Bu Devli, Pak Heri, Ibu Rati. Silakan Bapak Ibu yang ingin berkomentar, saya akan mencatat sebagai keaktifan ya. Sambil saya catatkan Pak Kiai. Ya, ya. Mbak Moji, Bu Fitriani, Bu Reni, Reni memang laki ya. Apriliana. Oke, saya mudahkan lagi, saya panjang lagi. Sebenarnya sih apa tujuan daripada undang-undang sertifikasi halal? Tujuan dari ditetapkannya, dilaksanakannya sertifikasi halal atas produk yang beredar di Indonesia. Ya, tidak ada yang Silakan. angkat tangan, Bu Rati, silakan Bu Rati. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam ya. Izin menjawab ya Pak ya, kalau salah mohon dikoreksi. Kalau menurut saya sih ada sertifikat halal itu untuk mempermudah customer yang Muslim untuk lebih mudah dalam mendapatkan atau mendapatkan barang yang memang bisa dikonsumsi. Gitu sih Pak. Mohon koreksi kalau Artinya, salah. oke, artinya nggak ada benturan ya dengan kaedah syariat ya, kaedah awal ya, kaedah asas Menurut daripada ya Pak, ya, menurut saya nggak ada. nggak ada. Oke, makasih Ibu Rati. Yang lainnya bisa melengkapi jawabannya Ibu Rati? Iya, Pak. Izin menambahkan, Iya, eh silakan. sebenarnya adanya sertifikasi halal ini menurut point of view saya itu memberikan kepastian untuk status halal dari produk sendiri, Pak. Jadi memberikan kepastian kepada masyarakat dan sebagai apa melindungi sebagai peran pelindung bagi konsumen untuk mengonsumsi beberapa produk yang disesuaikan sama syariat Islam gitu. Jadi selain itu sesuai sama syariat Islam juga biasanya buat penambah nilai daya saing terus kepercayaan terhadap produk tersebut sih gitu kalau saya. Oke, makasih Pak Sidik ya. Siapa lagi yang mau melengkapi jawabannya Ibu Ratih dan Pak Sidik? Iya, Assalamualaikum. Bapak, saya Waalaikumsalam. April J. Kalau menurut saya, apakah tadi kan undang-undang yang dibuat itu bertentangan dengan kaidah fikih tadi ya? Kalau menurut saya tidak Hmm. bertentangan karena kan dalam Islam juga kita itu diajarkan supaya mengonsumsi makanan atau apapun yang masuk ke dalam diri kita itu eh, bentuknya itu harus yang baik gitu, yang halal. Demikian, Hmm. Pak. Pahamnya begitu. Jadi menurut saya itu Oke. tidak bertentangan. Oke. J. Terima kasih. Baik, makasih Mbak Queen ya. Eh, apa sih bunyinya Undang-Undang 33 tahun 2014 itu? Undang-Undang Jaminan Produk Halal ya. Jadi ini tujuannya adalah untuk menjamin agar konsumen Muslim mudah dan
untuk mendapatkan produk yang halal. Oke. Berikutnya, sementara di dalam kaidah tersebut kan hanya menyebutkan bahwa hukum asal itu adalah mubah atau halal. Jadi sebenarnya dalam rangka kepastian hukum dan dalam rangka untuk memberikan layanan kepada konsumen muslim, maka pemerintah menetapkan tentang kewajiban produk itu bersertifikat halal. Dan juga ada satu hadis yang menerangkan bahwa innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Bahwa segala sesuatu yang halal itu jelas. Artinya yang jelas-jelas halal itu tidak perlu, tidak wajib untuk disertifikasi halal. Contoh misalnya, air, produk mineral yang tanpa pengolahan tentunya, tanpa penambahan bahan, tanpa pengemasan, itu tidak wajib bersertifikat halal. Termasuk juga dengan produk ikan. Produk ikan tanpa olahan, tanpa penambahan bahan, tanpa pengemasan tentu tidak wajib untuk disertifikasi halal. Demikian juga dengan produk pertanian, sayur-sayuran. Nah, kecuali di sana ada proses pengemasan, ada proses penambahan dan yang lainnya. Itu baru perlu disertifikasi halal. Demikian juga sebaliknya, wa innal harama bayyinun, bahwa yang haram jelas-jelas haram itu juga tidak perlu susah payah kita daftarkan ke si halal untuk diaudit, untuk disertifikasi halal. Tetapi wa bainahuma umur mustabihat, di antara yang halal, di antara yang haram itu banyak sekali perkara, benda, bahan yang samar-samar. La ya'lamuhunna katsirun minas, yang tidak diketahui banyak oleh manusia. Hatta ulama, sampai pada ulama, sampai pada kita yang di Komisi Fatwa MUI itu tidak mengetahui secara jelas apakah ini halal atau ini haram. Maka keberadaan daripada auditor halal, keberadaan daripada penyelia halal itu sangat penting di dalam proses sertifikasi halal. Kami menjadikan auditor halal itu sebagai wakil daripada MUI dalam melihat secara faktual apa yang bahan-bahan apa yang digunakan oleh pelaku usaha, prosesnya seperti apa, dan apakah ada sistem yang menjamin bahwa dari awal sampai end product, sampai distribusi barang yang dilakukan oleh pelaku usaha itu benar-benar tersistem ya, tidak hanya ketika proses audit saja. Oleh karena itu penyelia halal ini sangat penting posisinya di dalam memberikan informasi kepada auditor halal tentang produk yang diproduksi oleh pelaku usaha. Itu mengapa perlu ada undang-undang jaminan produk halal. Oke, Bapak Ibu berikutnya. Ayat dan hadis itu kan sangat sedikit ya yang menyebutkan, yang menunjukkan bahwa produk atau bahan itu haram. Ini menjadi kunci bagi kita, memudahkan bagi penyelia halal, memudahkan bagi auditor halal untuk mengklasifikasikan, untuk mapping. Produk ini nggak boleh, karena apa? Produk ini nggak boleh, bahan ini nggak boleh dipakai. Proses ini nggak sesuai. Karena apa? Ini yang perlu kita ketahui untuk memudahkan pengetahuan kita agar pekerjaan sebagai auditor halal, sebagai penyelia halal itu mudah. Karena kita sudah punya mapping. Sekarang kita diskusikan mengapa bahan itu dinyatakan haram atau bahan ini tidak boleh digunakan oleh pelaku usaha
di dalam proses produksi halal. Ada yang bisa membantu kami sebab-sebab keharaman suatu benda, suatu bahan, atau suatu produk. Silakan Bapak Ibu, boleh searching Izin. secepatnya. Halo, tes. Ya, silakan dengan Bapak Muhammad ya. Ya, izin Pak, apakah suara saya terdengar jelas? Pak Muhammad ini penyelia halal sekaligus pelaku usaha kah? Ya, pelaku usaha. Oh, pelaku usaha juga. Eh, Usaha apa, izin, Pak? saya karyawan Pak di catering. Catering ya. Oke. Izin Pak, nyambut pertanyaan tadi Bapak terkait dengan kapan produk atau makanan itu tidak bisa dikonsumsi atau dalam keadaan tidak halal. Itu pertama, sepengetahuan saya adalah ketika material Oke. maupun proses material maupun proses itu terkontaminasi barang najis, bahan najis. Seperti halnya apa namanya kontaminasi babi, kemudian apa namanya eh, hal-hal yang tidak suci itu intinya. Kemudian yang kedua itu ketika suatu bahan itu tercampur dengan hamar. Mungkin itu saja dari saya, Pak. Oke, izin. Oke, Makasih. yang pertama tadi terkontaminasi dengan najis. Najis itu apa saja? Kita perdalam lagi. Makasih Mas Muhammad Saiful. Bisa dibantu yang lain. Ini jawaban yang bagus. Terkontaminasi najis. Sekarang kita perlu tahu najis itu apa saja, jenisnya apa saja, dan bagaimana nanti kita mensucikan sesuatu bahan atau sarana fasilitas produksi yang terkontaminasi najis. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam, ya silahkan. Perkenalkan saya Ahmad Masrokan. Ini sebagai orang awam saya akan menjawab ada 3 klasifikasi najis dan cara mensucikannya. Yang pertama najis mukhafafah atau ringan. Ini seperti air kencing bayi laki-laki di bawah usia 2 tahun. Dia minum ASI, cara membersihkannya cukup untuk membersihkan air bersih pada objeknya yang terkena kencing itu tadi. Kemudian najis mutawasitoh ini sedang, seperti kotoran hewan, kotoran darah manusia, muntahan, dan yang lainnya. Ini mensucikannya cukup dengan menyiram air hingga hilangnya bau, warna, atau rasa. Seperti itu. Nah, yang terakhir, najis mughaladhah. Ini kategori berat. Ini seperti cairan atau liur dan yang lain terkait dengan babi dan anjing. Nah, mensucikannya ini disiram dengan air sebanyak 7 kali, di mana salah satu siramannya harus dicampur dengan debu dan tanah. Nah, ini pelajaran kami waktu madrasah dulu, Ustaz. Itu Ustaz. Pak Ahmad, pelaku usaha atau penyelia halal? Saya penyelia halal. Kebetulan produk kami nanti gunakan untuk mengalirkan air bersih. Jadi memang kami ingin produk kami nanti sertifikasinya halal. Air ya? Air bersih. Air bersih, air suci. Berarti jadi produk kami ini pipa nanti untuk menyalurkan air bersih, air minum. Oh, seperti PVC gitu ya? Betul, PVC. PVC, ya. Itu kalau PVC itu kira-kira apa titik kritis daripada kehalalannya, Pak? Titik kritisnya ada di area produksi, Pak Ustadz. Jadi area produksi ini harus steril. Kadang-kala kan ada kotoran pengkotor dari air yang masuk untuk air proses, kemudian limbah-limbah air ini tidak boleh masuk ke area produksi karena ini ditakutkan nanti air proses produksinya kotor, materialnya tercampur dengan kotoran-kotoran ini. Nah, nanti takutnya menghasilkan produk yang tidak higienis karena kan dari produk pipa kami kebetulan kami juga uji untuk pemerintah Permenkes. Jadi air ini nanti juga kami uji untuk pemerintah kesehatan seperti itu. Sana kabar. Lagi nge-zoom. Oke ya. PVC ya. Kalau bahan raw materialnya dari mana Pak PVC itu?
PVC ini dari Indonesia, ada dari Asahimas, kemudian ada yang pipa PE itu yang untuk PDAM itu dari Dubai Uni Emirat Arab. Ya, maksudnya raw materialnya, Raw materialnya ini dari sintetis kimia. sintetis kimia ya, Iya, yang bukan dari diproses. daur ulang ya. Bukan, bukan. Jadi kalau secara raw material dia tidak ada yang kritis ya. Tidak yang kritis. Hanya Hmm. di area produksi, Ustaz. Jadi memang karena ini mesin-mesin besar dan masih menggunakan proses manusia untuk operatornya, ini ada rawan juga kadangkala seperti itu. Oke. Jadi tadi bisa jadi dia terkontaminasi dengan bahan kotor, benda Mm-mm. kotor, tapi tidak Betul. semua kotor itu najis lah ya. Oh, iya, Ustaz ya. Hmm. Oke. Oke, berarti yang perlu diantisipasi ketika proses produksi itu apa saja supaya tidak terkontaminasi najis, Pak Ahmad? Yang pertama, sosialisasi tentang eh, halal kepada para karyawan. Jadi kita nanti akan melakukan sosialisasi terhadap karyawan tentang proses halal ini. Yang kedua, memperbaiki SOP atau standar prosedur operasional. Kemudian yang Hmm. ketiga, APD atau pakaian-pakaian dari operator nanti kita perbaiki agar kotoran-kotoran ataupun benda-benda ini tidak masuk ke mesin-mesin produksi. Kemudian kita juga coba untuk memisahkan bahan limbah dengan area produksi, jaraknya akan kita pisahkan jauh karena takutnya nanti ada kontaminasi dari limbah-limbah ini. Oke, termasuk ini ya, ini menyangkut dengan produk makanan atau minuman juga ya. Bisa jadi karyawan itu kan non-Muslim ya. Betul, betul Ustaz, betul, betul. Nah, karyawan non-Muslim itu kan perhatian terhadap kesucian tangan, kesucian pakaian, pasca buang air kecil, buang air besar itu kan eh, perlu disampaikan kepada mereka Betul, bahwa eh, pelaku proses produksi ini, bahwa usaha ini adalah harus halal ya, tidak boleh terkontaminasi dengan najis. Maka diajarkan juga kepada karyawan non-Muslim untuk bersuci dengan benar. ya, Kan kita dapati dulu saya ketika kos itu ya banyak kita dapati orang-orang mahasiswa yang non-Muslim ya pipis langsung ditinggal aja, nggak usah cebok ya. Atau kita lihat aja di kalau kita keluar negeri itu kan habis pipis ya nggak ada yang bersuci, nggak ada yang istinja ya mereka. betul, betul, seperti Ini itu kan Ustaz. bisa mengkontaminasi terhadap bahan maupun fasilitas produksi sehingga menjadikan itu najis ya, mutanajis. Baik, Betul, betul. makasih Pak Ahmad. Terima kasih Pak Ustaz. Oke, eh, untuk yang lain terkait dengan najis, ada yang mau disampaikan lagi? Bapak Ibu, bahwa najis itu tidak mungkin untuk dijadikan sebagai produk halal. Kalau sudah kategori najis ya. Sesuatu yang terkena najis itu mutanajis itu dimungkinkan untuk disucikan. Contoh misalnya kopi luwak ya, biji kopi luwak itu kotoran atau sesuatu yang kena kotoran. Siapa yang suka minum kopi? Itu sesuatu yang kena kotoran bukan, Tan? Dia keluar dari mana? Keluar Ya dari bareng sama anus, feses sih. Ustadz. Keluar dari anu ya, anus ya, Dari dari anusnya, Ya, Pak lambung, Kiai. anus Iya. ya. feses kotoran. Itu najis atau mutanajis? Bukan najis, Pak. Ah, sepakat nih, mutanajis atau najis? Kalau saya sih mutan najis, Pak Kiai. Bukan najis, Ah, Pak. Karena dia nggak dicerna, Pak. nggak dicerna ya? Iya. Iya, dikeluarkan langsung aja dia. Hmm. Ibu Muji mau komentar? Sudah open mic?
Ibu Muji Oh, tukang minum kopi nggak? saya nggak pernah minum kopi, Ustadz. Iya, iya, iya. Boleh komentarnya, Ibu Muji, terkait dengan kopi luwak, biji kopi luwak, apakah dia kotoran atau sesuatu benda yang kena kotoran? eh termasuknya itu, nah, apa namanya ya, kotoran, Ustadz. Karena itu kan Kotoran. sudah masuk ke dalam pencernaan ya, lalu Hmm. dikeluarkan lagi. Hmm. Berbeda kalau kelereng atau koin ya. Koin atau kelereng itu kan nggak mungkin tercerna ya, sehingga dia dikategorikan sebagai mutanajis. Nah, gini Bapak, ada perbedaan pendapat tentunya. Bu Muji tadi salah satu orang yang mewakili bahwa dia adalah kotoran. Termasuk kawan-kawan di Malaysia, sebagian di Sumatera Barat, itu menganggap bahwa biji kopi luwak itu adalah najis, adalah kotoran. Sehingga ya meskipun disucikan apapun, dia termasuk kategori kotoran. Maka tidak bisa dihukumi suci, tidak bisa dibuat produk halal. Nah, tapi mayoritas ulama atau MUI beristihad memandang bahwa biji kopi luwak itu adalah mutanajis. Dengan ketentuan tentunya biji kopinya masih utuh ya. Kalau dia sudah pecah, itu berarti sudah diproses pencernaan ya. Sehingga dia tidak harus ada proses penyortiran ketika memproses kopi luwak itu. Mana yang sudah pecah, mana yang belum. Kalau yang pecah harus disingkirkan, tidak boleh diikutkan di dalam proses produk halal kopi luwak. Demikian juga ketika proses pensuciannya itu harus dipastikan sebagaimana disampaikan tadi siapa? Pak Ahmad atau sama satu lagi, eh, bahwa harus ada proses pensucian untuk menghilangkan sifat-sifat najis. Sifat najis itu ada tiga, tadi warna, aroma, dan rasa. Kalau sebagai auditor halal, sebagai penyelia halal itu harus mendampingi proses validasinya. Apakah betul uh, biji kopi luwak ini sudah hilang rasa najis, hilang bau najisnya, atau hilang aroma najisnya. Menvalidasinya seperti apa? Ya harus dibandingkan antara before dan after ya, sebelum disucikan dan sudah disucikan. Misalnya warnanya, yang warnanya before before pensucian itu sebelum pensucian warnanya hitam, coklat, kotor gitu. Setelah disucikan bersih gitu. Kemudian aromanya sebelumnya itu aromanya nggak enak, anyir. Setelah disucikan segar. Pertanyaannya, bagaimana memvalidasi rasa najisnya hilang? Diapain kira-kira, Bapak Ibu? Dicuci Pak Kiai, cucinya yang lama itu. Iya, Bilas. ya setelah dicuci, dibilas, Di dan dengan air mengalir ya. iya Nah, ini Pak. kan perlu divalidasi, Bapak. Hmm. Rasa najisnya hilang itu seperti apa? Dengan apa memvalidasinya? Keringkan. Dikeringkan ya kayak misalkan di apa disangrai gitu Pak Kiai. Iya, kan perlu dibuktikan, Pak. Tadi pertamanya aroma anyir, sekarang segar. Warnanya hitam, sekarang putih. Nah, kalau rasanya, rasa najis seperti apa? Ya mungkin kayak kotoran Pak Kiai. Kalau misalkan kita seduh, misalkan kita bicara kopi nih Pak ya, Hmm, itu udah nggak ada rasa bau-bau kayak bau kotoran nih itu Pak Kiai. dirasakan dulu berarti. Kalau bentuk kopi ini ya mau nggak mau Pak Kiai. Dijilat gitu, diseduh dulu gitu. Kalau dicium aja lah Pak Kiai. Kalau Dicium. dijilatkan nggak ini. Oke. Bisa Pak dipegang-pegang begini ya. Misalnya ketika masih ada lendirnya atau masih licin, berarti itu masih ada belum hilang sifat najisnya ya.
Jadi itu kan rasanya, oh ini masih ada kotorannya dirasa itu. Nggak harus dijilat, Pak. Oh, diraba. Diraba-raba gitu ya. Dan yang paling penting juga, itu meskipun sudah hilang tiga sifat najisnya, tapi kalau tidak sesuai standar pensucian, misalnya eh, tidak menggunakan, jadi pensucian itu kan ada tiga macam, Pak ya. Ada dengan air mengalir, sampai zatnya atau benda najisnya hilang, kemudian dibilas, atau yang kedua dengan proses penambahan debit air. Paling sedikit kan 2 kulah. 2 kulah itu kira-kira 270 liter. Itu pun dengan syarat bahwa sifat kesucian air tersebut masih terjaga. Tidak, airnya belum berubah warna menjadi kemerahan, kehitaman, atau yang lainnya. Atau baunya sudah rusak, baunya tidak segar lagi. Itu juga harus dijaga kesuciannya. Yang ketiga itu dengan merubah sifat najis air. Thariqatut taghyir itu biasanya daur ulang air ya, baik di industri rumah sakit, industri perhotelan, industri rumah potong ayam atau yang lainnya, itu kan nggak mungkin limbah air disalurkan langsung ke sungai atau ke got ya. Tapi harus diolah dan digunakan lagi. Nah, itu caranya mengolahnya yaitu dengan apa? Dengan menambahkan zat-zat kimia yang bisa merubah sifat najis tadi menjadi suci kembali. Nah, kalau tidak dengan tiga cara tersebut, meskipun zat ain najisnya sudah hilang, tetapi secara hukum dia belum hilang hukum najisnya. Ini penting diketahui oleh penyelia halal. Ada yang dari pelaku usaha makanan dan minuman? Catering tadi siapa? Catering? Iya, Pak. Ibu siapa? Ibu Rati ya? Iya, Pak. Ibu Ada Ibu 4 rekan saya di sini juga, Pak. iya. Oke, sebut siapa ibu namanya? Yang punya Rati. usaha. Ibu Rati ya? Iya, Pak, Ibu betul. Rati, Ibu Ratih Permana Sari. Oke. Cateringnya besar apa kecil, Ibu? Eh, yang di unit saya cukup lumayan besar sih, Pak. Di situ kan tentu ada menu daging ayam, menu dari ikan ya. Betul, Pak. Ikannya ikan segar ya. Kita pakainya frozen, Pak. Oh, frozen ya, bukan ikan segar ya. Kalau ayamnya frozen juga. Kita semuanya pakai frozen, Pak. Untuk yang daging, ikan, dan ayam semuanya frozen, Pak. Artinya nggak ada yang mengeluarkan darah ya? Enggak ada, Pak. Nggak ada ya. Baik, ini seandainya ya, Bu Rate ini punya menu baru ya. Misalnya ikan bakar, ikan segar gitu kan, di situ uh, pasti ketika mengolahnya, kalau bahasa Jawanya itu BTT ya, disembelih Ya, dulu itu, itu disembelih. kan mengeluarkan darah ya. Betul, Pak. Darah itu najis ya Bu ya. Iya, Pak. Darah itu najis ya. Kalau dia sudah keluar dari anggota tubuh menjadi najis. Itu harus ada SOP-nya. Kalau misalnya tangannya itu nggak pakai sapu tangan, Sarung kan tangan. darahnya bisa nempel di Nempel. tangan-tangan kita. Apakah ada SOP-nya kalau habis kena darah itu dicuci dulu, atau cukup dilapkan di sapu tangan atau apa tisu gitu? Itu juga ada SOP-nya. Sebab hukum asal pensucian itu kan menggunakan air. Betul. Boleh sharing dikit, Menggunakan Bapak? air. Ya, silakan ya. Di kami memang menggunakan beku, Pak. Di persyaratan kami untuk penerimaan barang juga sudah bebas dari darah gitu sih, Pak. Jadi maksudnya kan kadang-kadang kalau ikan kan ada kayak takutnya Kotoran. kalau ikut beku ada kotorannya gitu kan. Jadi di Hmm. persyaratan kami saat penerimaan barang terutama untuk ikan, ayam, dan daging sudah tidak ada darahnya gitu sih, Pak. Untuk Oke, memastikan oke. juga. Oke.
Jadi harus ada SOP-nya. Seumpama nih ya, seumpama ada yang ikan segar, ada daging segar, kan pasti ada darah yang menempel atau darah yang mengalir. Dan itu bisa jadi mengkontaminasi tangan daripada karyawan atau fasilitas produksi yang lain. SOP-nya seperti apa? Harus dibersihkan dulu darahnya, zat najisnya itu harus dihilangkan, kemudian disucikan dengan air. Bagaimana jika alat itu yang terkontaminasi najis itu tidak bisa kena air? Contohnya microwave atau yang lainnya. Bagian dalamnya ya, bukan bagian luarnya. Jika terkena air dia akan rusak, maka dimungkinkan untuk disucikan dengan tanpa air. Misalnya di lap dulu, digosok-gosok dulu sampai hilang benda najisnya tersebut, kemudian disemprot pakai udara tinggi gitu, yang bisa menghilangkan 3 sifat najis tersebut. Ada yang punya usaha jasa penyembelihan nggak di sini? Nggak ada ya. Pernah saya kunjungan ke lapangan menemani auditor halal di daerah Tangerang itu, rumah potong ayam yang lumayan besar, sehari bisa sampai puluhan ribu. Di situ kan ada proses stunning ya. Stunning, saya cek hasil dari stunning. Stunning ayam itu kan kepalanya dimasukin ditempelkan di air yang dikasih aliran listrik. Saya lihat ukuran voltasenya itu masih standar. Dia kisaran 40 volt ya. Kemudian waktunya saya lihat nggak melebihi 15 detik. Tapi ketika saya cek itu ayam sebelum disembelih sudah mati. Saya ambil random itu 10, itu 50%, 5-nya sudah mati. Dan itu kan bangkai ya. Dan bangkai adalah najis, ya, haram. Kemudian saya minta ke penyelia halal, tolong coba diturunkan itu voltasenya. Kemudian diturunkan ke angka 25 volt. Turunnya juga nggak terlalu signifikan ya. Dari 10 yang saya ambil, 4 mati. Kemudian kita minta turunkan lagi ke angka 15, 17, 18. Dari angka 18 itu ketemu baru setelah 10 kita turunkan semuanya aman, masih hidup, masih ada tanda kehidupan. Saya turunkan masih berdiri lagi. Jadi penyelia halal itu juga harus memonitor apakah proses produksi itu sesuai dengan standar jaminan produk halal atau tidak. Ya, berikutnya, mengapa produk itu atau bahan tidak bisa digunakan sebagai produk halal? Tadi pertama najis, dan yang kedua adalah mutanajis. Silakan Bapak Ibu. Setiap bahan yang najis tidak bisa dijadikan sebagai bahan produk halal. Artinya, produk tersebut ditolak kehalalannya. Kalau ada bahan yang terkontaminasi najis, maka harus disucikan. Dan pensuciannya harus sesuai dengan standar. Kalau tidak, ya dianggap sebagai produk yang haram. Sekarang apa sebab yang kedua, kenapa produk atau bahan itu dinyatakan haram? Silakan Bapak Ibu.
Iya, Bu Pak. Aprilia, ya. Iya. Mungkin yang kedua mengandung alkohol atau khamer gitu, Pak. Jadi Hmm. menyebabkan memabukkan kita yang mengkonsumsi. Apakah benar begitu? Contohnya seperti apa? Mengandung Em, alkohol atau khamr? ini bisa Produk jadi apa itu? roti bakery itu kan ada beberapa produk yang menggunakan alkohol ya, atau bahan-bahan seperti ya kayak kalau yang roti kan bisa pakai rum, kalau yang Hmm, lain hmm, ini hmm. seperti apa namanya vinegar itu kan ada kandungan alkoholnya karena dia hasil fermentasi. Fermentasi ya. Hmm. Ya, Oke. gitu. Pertanyaannya, apakah semua alkohol itu kategori haram? Rasanya tidak. Saya tapi kurang paham presentasi berapa yang alkohol itu dianggap memabukkan dan haram. Begitu. Oke. Tadi sudah ada yang raise hand, tapi diturunkan lagi. Oh iya Pak. Jadi mungkin sedikit nambahin Pak dari yang tadi sebelumnya. Sebentar. Ya, Tadi ibu siapa tadi? oh iya. Ibu siapa yang barusan tadi? Saya April, Pak. April. Coba di searching lagi tentang J. alkohol di kandungan makanan ya. Apakah dia haram atau halal gitu ya? Mana yang haram, mana yang halal? Siap. Bisa di searching J. ya. J. Silakan Bapak. Ya, sedikit nambahin Pak tadi. Selain tadi ada bahan makanan yang najis, kemudian juga mengandung alkohol ataupun khamar. Yang ketiga juga ini Pak, menggunakan bahan penolong tadi mungkin ya, yang tadi sempat dibahas sama Ibu juga. Bahan Hmm. penolong yang diragukan Pak kehalalannya, misalnya kayak emulsifier, kemudian juga ada apa anti cracking dan sebagainya gitu ya, yang juga berpotensi menjadi tidak halal. Yang keempat ini tambahan juga Pak terkait bahan yang haram, misalnya kayak i- eh, item-item dari babi dan turunannya Pak. Misalnya kayak ada kulitnya, ini juga ada bulunya yang digunakan buat peralatan yang untuk produksi. Seperti itu Pak, kurang lebihnya. Pak Ahmad Faisal, pelaku Hmm. usaha atau penyelia? Saya penyelia Pak, Penyelia di penyelia. bidang apa usahanya? Saya di bidang F&B Pak, food and beverage. Apa? Di bidang F&B Pak, food and beverage, resto gitu. Oh, Presto. Oke, oke. Pak Faisal, bisa dijelaskan lebih dalam lagi tentang Mhm. pengemulsi. Mhm. Fungsi pengemulsi di dalam produk makanan minuman itu untuk apa dan apa yang kategori haram? Oke, sebentar Pak. Kalau untuk Silakan di searching dulu ya. kalau Nanti untuk ya. ya silakan di searching dulu. Nanti Ah, bisa kalau udah ketemu silakan langsung oke. open mic atau raise hand. Oke, kalau untuk secara fungsi sendiri Pak, jadi emulsifier itu untuk menggabungkan dua bahan yang berbeda Pak, misalnya seperti minyak dan air ataupun susu gitu ya. Heeh. Nah, tapi kalau untuk mengenai mana yang haram dan mana yang halal dari emulsifier sendiri, em, sebentar saya coba searching dulu Pak ya. Oke, iya, iya. Oke, Di kemungkinan ini searching dulu. dilihat dari jenis bahannya juga sih Pak. Jadi kalau misalnya emulsifier itu menggunakan bahan Hmm. dari nabati, misalnya kayak minyak kelapa sawit ataupun kedelai, dan juga beberapa item-item kacang lainnya itu masih dikategorikan sebagai yang halal karena mungkin positif list. Hmm. Dan kalau dia berasal dari bahan yang kemungkinan dari hewan ataupun turunannya gitu ya, misal kayak lemak dari sapi ataupun lemak dari babi, itu akan menjadi haram gitu Pak emulsifiernya. Tapi kalau dari Kurang. sapi kan dimungkinkan. Oh iya bisa juga sih Pak, tapi eh, kita berarti akan nanti ke tusuk lagi Pak sampai ke bagian penyembelihannya sih Pak. Apakah Oh memang gitu. dia berasal dari Hmm. RPA yang sudah RPH yang sudah certified halal seperti itu Pak. Oke. Terima kasih Mas Ahmad. Ya sama-sama Pak. Ibu yang sudah open mic, Ibu Lina. Assalamualaikum Pak Kiai. Selamat Ya, siang. silakan. Sebenarnya saya ingin bertanya, pengetahuan saya itu kan alkohol itu kan haram. Sedangkan di industri saya itu kemasan tinta di industri saya kemasan itu menggunakan tinta. Nah, tintanya itu dalam pencampurannya itu menggunakan alkohol.
Apakah menurut Pak Kiai itu akan membuat tintanya itu menjadi haram? Hmm. Oke, kita masih menunggu tadi Ibu siapa tadi yang menyampaikan bahwa alkohol itu adalah haram, atau kategori alkohol mana yang haram, mana yang halal, dan di produk apa saja ada batasannya nggak? Maksimal berapa seperti itu. Sudah ketemu Ibu tadi? Ibu siapa tadi? Ya, Bu April. Bapak Ya, Nje, April ya. Silakan. saya Pak Nje, Ah, kalau saya browsing ini kalau batas maksimal minuman kadar alkoholnya tidak mencapai 0,5% Pak. oke. Hmm. Nje. Tapi kalau sumber alkohol di sini tertulis bahwa yang hasil sintetis kimia atau fermentasi non-kamar yang seperti dari tape atau buah itu diperbolehkan. Oke. Begitu. Jadi kalau tadi Iya. produk apa tadi yang ada Vinegar sih. fermentasinya? Vinegar tadi. Vinegar berarti masih diperbolehkan sih Pak ya, harusnya berarti. Kalau Vinegar itu makanan atau minuman? Vinegar. vinegar itu minuman. Vinegar ya. Berarti ada Ya batasan harusnya berapa kan. persen? Oh, 0,5. Ya, batasannya maksimal di bawah 0,5%. Dan itu harus ada kriteria eh, apa alkoholnya adalah bukan fermentasi Homer ya, untuk industri Homer ya. Eh, untuk Ibu yang menanyakan tadi produk tinta untuk kemasan, itu kan termasuk barang gunaan ya. Barang gunaan di dalam ketentuan fatwa kita eh, itu terbagi menjadi tiga ya. Nah, kalau di dalam peraturan pemerintah kan yang mengandung unsur hewani atau berbahan hewan, dan juga ada ketentuan yang tidak yang bersentuhan atau dipakai oleh manusia. Dan kita tambahkan satu lagi di dalam ketentuan fatwa itu, produk atau bahan tersebut bersentuhan dengan produk atau bahan makanan dan minuman. Jadi kalau tidak di luar tiga ketentuan itu, maka tidak perlu ada sertifikat halal. Sekarang tinta yang Ibu gunakan tadi ada kandungan hewani atau tidak, Ibu? Tidak, Halo. Pak Kiai. Ya, Tidak, Pak ya. Kiai. Yang kedua, ada kandungan alkoholnya ya. Ada kandungan Ah, alkoholnya ada. Kandungan alkohol. Ini perlu ditelusuri apakah alkoholnya itu termasuk jenis yang industri Homer atau industri non-Homer. Baik, Pak Kiai. Kalau dia kategori industri Homer alkoholnya, maka ditolak dia halalannya. Kalau tidak, ya dibolehkan. Harus disertifikasi halal karena dia bersentuhan dengan produk atau bahan makanan dan juga bersentuhan dengan anggota tubuh manusia. Dikhawatirkan kalau dia masuk kategori Homer, maka dia mengkontaminasi karena dia termasuk najis ya, Homer. Baik, baik Pak Kiai. Oke. Terima kasih atas infonya. Ya, kembali ke asal tadi. Sebab yang kedua, kenapa bahan atau produk itu dikategorikan haram? Karena dia mengandung homer, ada kandungan homernya. Produk apapun yang mengandung homer maka dinyatakan tidak haram. Bahkan untuk obat juga dikategorikan haram. Alkohol dan homer itu ada persamaan dan ada perbedaan. Perbedaannya tadi apakah dia dari sumbernya, apakah sumbernya dari industri homer atau non homer.
Nah, untuk eh, batasan maksimal di bawah 0,5% tadi itu adalah produk minuman yang mengandung alkohol non-homer. Batasan 0,5% ini ditetapkan oleh MUI atas hasil penelitian terhadap hadis Nabi bahwa Nabi itu terhadap an-nabit, terhadap fermentasi buah atau terhadap perasan buah itu ketika di hari ketiga dua pilihan, suruh Nabi menyuruh untuk membuang atau memberikan kepada pembantunya. Dibuang karena ada indikator bahwa sudah ada perubahan sifat sucinya. Dia sudah berubah menjadi khamr ya, mulai dari aromanya, warnanya dan rasanya. Dan sebaliknya diberikan kepada pembantu itu sifat-sifat kesuciannya masih belum berubah. Untuk produk yang non minuman itu tidak ada batasan maksimal kandungan alkohol non khamrnya, baik itu produk makanan, kemudian produk obat-obatan, kosmetik itu nggak ada batasan maksimal kandungan alkohol non khamrnya. Contoh misalnya tadi tape, baik tape singkong maupun tape ketan, tape beras itu kalau dites tentu kandungan alkoholnya bisa sampai 5% lebih. Tapi karena dia kategorinya makanan, maka tidak ada isu di situ untuk kategori dan kandungan alkohol non alkoholnya. Berikutnya kembali kepada sebab-sebab tadi. Mengapa bahan atau produk itu dinyatakan khamr, dinyatakan haram? Silakan Bapak Ibu. Yang membahayakan kesehatan bukan sih Pak? Membahayakan. Contohnya seperti apa? Yang membahayakan ini yang membahayakan kesehatan itu yang mengandung zat kimia berbahaya. Resin minyak. Zat kimia yang berbahaya buat kesehatan. Contohnya seperti apa? Produk apa? Sudah menemukan belum? Contohnya mungkin kalau untuk di kosmetik itu merkuri. Merkuri, ya. Ya. Merkuri. Oke. Ada yang lain nggak? Silakan dibantu yang lain. Izin Pak. Bahan, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya Mbak Desi. Iya izin ya Pak Kiai menyampaikan keharaman berdasarkan proses atau pengolahan Pak Kiai. Seperti apa itu? Yang pertama itu tidak sesuai syariat, misalkan hewan yang halal yang tidak disembelih dengan menyebut nama Allah. Kemudian yang bercampur barang dengan haram. Contohnya yaitu proses produksi yang menggunakan alat yang sama dengan pengolahan babi atau alkohol tanpa melalui proses penyucian yang benar. Itu Pak Kiai. Oke, terima kasih ya. Oke, ini kembali kepada penyebab pertama tadi. Salah satu kategori najis itu adalah bangkai. Bangkai itu diharamkan karena apa? Karena najis. Di dalam surat Al-An'am 145 itu ada 3 benda yang diharamkan karena najis. Yang pertama adalah bangkai, yang kedua adalah darah yang mengalir, yang ketiga adalah babi. Ini diharamkan 3-3 itu karena najis. Apa kategori bangkai? Bangkai itu satu hewan yang mati karena tidak disembelih. Yang kedua mati karena apa? Ditusuk ya.
ditusuk, mati karena ditabrak, mati karena jatuh dari tempat yang tinggi, mati karena tadi disembelih untuk persembahan ya, untuk persembahan. Itu adalah semua kategori bangkai dan bangkai itu diharamkan karena najis. Artinya kalau kita mendapatkan hewan, ayam ataupun yang lainnya dan dia diketahui eh, disembelih, satu lagi nomenklaturnya, disembelih tidak sesuai dengan standar jaminan produk halal itu dikategorikan bangkai juga. Maka itu bisa mengkontaminasi bahan lain dan fasilitas produksi yang kita punya. Oke, makasih. Tadi Ibu yang menjawab membahayakan tadi, kita perdalam lagi. Jadi kita sudah menemukan 3 ya, najis, udah selesai. Oke, eh, yang kedua tadi mengandung khabar, yang ketiga adalah membahayakan. Tadi sudah dicontohkan membahayakan itu misalnya produk kosmetik ada bahan merkuri di situ. Eh, Segala sesuatu yang mengandung bahaya itu harus dihilangkan. Ad-dararu yuzal. Nggak boleh kita mengkonsumsi yang membahayakan. Sekarang contoh produk-produk yang membahayakan. Silahkan dikasih contoh. Silahkan Bapak Ibu, contoh produk yang membahayakan. Obat-obatan terlarang, Pak Yai. Obat terlarang itu berarti masuk kategori narkotika ya? Iya. Iya. Narkotika itu diharamkan karena dia kategori khomer. Oh. Khomer itu ya memabukkan. Ngefly. Iya, iya, memabukkan. Pak Jadi Ustadz, selain, ya silakan, kalau dari saya mungkin rokok ya Ustadz ya. rokok. Ya, Rokok itu membahayakan ya? Iya sih, membahayakan sih Pak. Membahayakan kesehatan, Pak. Tapi itu pendapatan negara. Iya benar sih. izin tat formalin. Formalin ya. Formalin itu digunakan untuk apa, Ibu? Bisa Mengawetkan digunakan untuk rasa. mengawetkan mie basah, tahu, ikan, Hmm. supaya tidak mudah busuk. Ya, itu kalau kita konsumsi sering bisa apa akibatnya? Itu membahayakan, Pak, meliputi iritasi lambung, memicu kanker, dan merusak ginjal. Oh, berat, berat, berat. Tapi sering ya kita dapati di pelaku usaha itu ya. Kalau Banyak. zaman dulu sih masih sering digunakan, tapi mungkin sekarang udah banyak yang paham ya, Pak ya. Hmm. Kenapa dulu digunakan? Sering digunakan. Kalau dulu kan mungkin banyak orang belum paham kalau yang di kampung-kampung pedesaan itu, Pak. Hmm. Oke. Maka kalau sekarang kan sudah berkembang zaman teknologi, jadi sudah paham. Hmm. Oke, makasih. Formalin untuk pengawet ya. Pengawet di produk mie basah atau yang termasuk untuk bakso juga ya. Iya, ada Hmm. beberapa kan oknum yang melakukan bakso dengan pengawetan menggunakan formalin.
Hmm, hmm, hmm. Pak Kiai mau nanya Silakan. Pak, itu kan sebetulnya kalau kita berbicara dengan pemakaian atau penggunaan yang benar, kayak formalin juga sebetulnya bermanfaat buat kita Pak Kiai. Oh Justru yang ya? nggak benar, karena nggak benar itu, justru formalin banyak juga buat mengawetkan kayak mayat kan pakai formalin, atau buat Oh, oke. ke patung-patung. Nah itu kan sebetulnya kalau ke situ sebetulnya tidak membahayakan manusia. Justru yang salah kan oknum-oknumnya Pak Kiai. Jadi bukan bahannya gitu loh Pak Kiai. Oh ya, 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 ya. Bukan bahannya yang diharamkan, tetapi produk makanan atau Penggunaan yang minuman. tidak tepat gitu Pak Ya, Kiai. oke. Penggunaan formalin untuk produk makanan minuman ya. Ya Itu betul. yang tidak dibolehkan ya. Betul. Kalau zatnya sendiri dia bukan haram ya. Kalau menurut saya Karena enggak Pak Kiai. oke ya. Makasih Pak Ajat ya. Ini termasuk ini Pak Ajat. Temuan dari teman-teman auditor itu banyak pelaku usaha eh, rata-rata di pelaku usaha kecil ya, itu menggunakan eh, pewarna tekstil untuk pewarna makanan atau minuman. Dua-duanya sudah ada SH-nya, pewarna tekstil dan makanan itu. Cuman eh, mungkin harganya lebih murah, maka dia menggunakan pewarna tekstil untuk produk makanan dan minuman. Itu membahayakan. Secara kalau kita list gitu, list bahannya semuanya punya SH, tapi tidak tepat penggunaannya. Itu sama seperti yang penggunaan zat pengawet tadi untuk produk makanan maupun minuman. Oke, membahayakan. 3 sebab: najis, mutanajis, kandungan khomer, yang ketiga adalah membahayakan. Kira-kira masih ada nggak sebab mengapa bahan atau produk itu diharamkan? Ayo di searching. Izin Pak Yai, Ya, sedikit menambahkan, mungkin saya pernah dengar sih Pak Yai, eh, produk yang menjijikkan secara men, mungkin bentuk atau tampilannya itu sih Pak Yai. hmm, menjijikkan. Contohnya seperti apa? Misalkan produk yang menyerupai apa namanya, kotoran Kiai, itu mungkin kalau tidak salah saya Oh, dapat haram. dulu seperti bakso yang menyerupai kotoran ya, Ya atau betul Yai. penyajiannya kayak seperti toilet gitu ya, Ya betul Yai. menjijikkan. Tetapi kata jijik itu terstandar nggak sih antara A dengan B, itu apakah sama jijik itu? Betul, subjektif sih Yai. Subjektif ya. Iya betul betul. Cuma mungkin mungkin dapat dikoreksi Yai. Sih. Antara orang perkotaan dengan di kampung beda ya standar jijiknya ya. Betul Yai. Termasuk daerah saya dulu. Itu dulu daerah kampung saya banyak pohon sagunya, tapi kan udah tebang semua ya untuk pembangunan rumah dan yang lainnya. Di sagu itu kan ada ulat sagu ya. Eh, itu kalau nemu orang ya langsung dibakar, dimakan. Katanya kandungan proteinnya tinggi. Dan termasuk mungkin di teman-teman di wilayah timur ya, di Papua dan yang lainnya, konsumsi ulat sagu itu masih masih banyak kita temui. Bagi kita, bagi sebagian kita mungkin jijik, tapi bagi mereka tidak. Jadi standar uh, ayat kan ada ayat wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Bahwa Allah itu menghalalkan yang thayyib, tetapi yang khaba'is itu diharamkan. Khaba'is itu dalam kamus bahasa Arab itu ya
yang buruk, yang jorok, yang menjijikkan. Ada lagi yang menafsirkan yang orang Arab anggap jorok, anggap jijik. Sementara produk di Arab kan sangat sedikit ya, tidak bisa mewakili produk halal di seluruh dunia. Dan kan nggak mungkin kita menghadirkan produk di Jawa untuk dihukumi jijik oleh orang Arab. Maka MUI di tahun 2024 itu membuat standar kriteria khobais. Kriteria khobais itu salah satunya adalah jika bahan atau benda itu kategori hasyarat. Hasyarat itu bisa jadi dia dari kategori serangga, misalnya nyamuk, laron, jangkrik. Nah, dikecualikan adalah belalang. Bisa jadi hasyarat itu termasuk kategori ini, hewan kecil yang melata di atas tanah ya. Contoh misalnya semut, kemudian kalajengking, termasuk tikus dan yang lainnya. Dan yang ketiga, dia termasuk kategori reptil ya, atau kategori reptil ya. Reptil itu hewan melata juga ya. Tapi untuk reptil ini perlu ada proses penelitian. Tidak semua reptil itu kategori hewan haram. Contoh misalnya apakah reptil itu masuk kategori hewan yang hidup di dua alam atau tidak? Yang disepakati oleh ulama itu baru kodok. Ya. Kodok itu hewan amfibi barmai karena dia hidup dan berkembang biak di dua alam. Tapi kalau misalnya contoh misalnya rajungan dan kepiting, itu hasil penelitian MUI terhadap rajungan dan kepiting laut itu adalah hewan air. Ya. Berbeda lagi dengan kepiting sawah, kepiting kali, itu juga perlu ada penelitian tersendiri, apakah dia mampu hidup di dua alam atau tidak. Apakah dia termasuk kategori amfibi atau tidak. Kita juga sudah ada fatwanya, misalnya terkait dengan bulus. Ya. Bulus itu apakah hewan darat, hewan air, atau hewan amfibi? Menurut penelitian bahwa bulus itu adalah hewan darat. Ya. Hewan darat, dia bertelur di darat, menetas di darat, kemudian dia berhabitat di air. Oleh karena itu dia dihukumi hewan halal, tetapi harus ada proses penyembelihan. Yang berikutnya juga sedang kita siapkan fatwanya, yaitu terkait dengan giant salamander. Giant salamander itu digunakan sebagai bahan kosmetik ya. Dan hasil penelitiannya, giant salamander itu adalah hewan air. Tetapi dia masuk kategori satwa langka atau tidak? Kalau kategori satwa langka, maka perlu ada proses penangkaran. Jadi tidak boleh sembarangan disembelih, tidak boleh sembarangan digunakan untuk proses produk halal. Karena kita ada fatwa yang lain bahwa jika ada hewan itu termasuk kategori satwa langka yang dilindungi oleh dunia, dilindungi oleh suatu negara, maka tidak boleh dijadikan sebagai produk halal kecuali ada proses penangkaran. Oke. Ada pertanyaan Bapak Ibu sebelum saya lanjutkan? Ya, Pak Kiai, mohon maaf, tadi ada titipan pertanyaan satu, mungkin lebih ke ini Pak ya, ke apa tadi? Jadi ada misalnya perusahaan keramik ya Pak. Nah, ketika misalnya dalam pembuatannya itu
terkena najis, misalnya najis darahkah, misalnya tercampur, misalnya ada pembuatan keramik itu, baik itu dari najis mughalazah, mukhaffafah gitu Pak ya. Jadi najis gitu tercampur dengan najis, muka najis gitu. Nah, kemudian setelah dalam proses pembuatan keramik itu kan ada langkah berikutnya itu memanaskannya dalam suhu 1200 derajat gitu ya Pak. Pak Kiai ya. Nah, ini apakah secara langsung ketika memanaskan itu menyebabkan keramik tersebut suci dari najis tersebut Pak Kiai? Terima kasih. Oke. Saya kira tidak hanya di keramik saja ya. Tapi pada umumnya seperti ini. Jika najis itu jatuh atau mengkontaminasi benda yang padat, maka bisa disucikannya secara langsung, dihilangkan. Tapi kalau dia jatuh dan mengenai benda yang cair, itu harus dibuang pada bagian yang tercampur oleh najis tersebut. Yang problem itu kalau misalnya usaha kecil, misalnya jualan keripik pisang, ya, itu biasanya motong pisangnya kan langsung di atas penggorengan yang ada minyaknya, ya. Nah, kalau misalnya dia nggak pakai sapu tangan, kemudian tergores tangannya, berdarah, dan darahnya jatuh ke minyak tadi. Kalau memungkinkan ya pas yang bagian kejatuhan minyak tadi diangkat, dibuang, ya. Yang problem kan kalau misalnya nggak ketahuan, ya problem bisa bercampur dengan yang lainnya, yang misalnya minyaknya sudah menggolak, itu yang problem. Maka pelaku usaha ini atau penyedia halal harus menyampaikan kepada pelaku usaha, terus menggunakan sapu tangan, pengaman tangan. Kalaupun tidak, ya misalnya kalau tergores nanti harus diangkat bagian yang tertimpa najis tersebut. Demikian Ibu ya. Baik, terima kasih Pak Kiai. Oke. Assalamualaikum Pak, izin tanya. Waalaikumsalam, ya silakan. Pak Kiai tadi kan halo, Pak Kiai tadi kan menjelaskan kalau misalnya ada di karyawan itu non Muslim. Nah itu kalau untuk diproses diproduksi untuk bagi karyawan non Muslim itu seperti apa Pak? Oke. Di tempat yang mungkin Islam minoritas seperti di Brastagi atau di wilayah timur ataupun di Bali mungkin, ya itu kan kita nggak bisa menolak karyawan non Muslim untuk ikut gabung di usaha kita. Itu tidak rahmatan lil alamin. Cuman kita juga harus menyampaikan kebijakan halal kepada mereka. Salah satu kebijakan halal yang harus dipenuhi adalah tidak boleh orang itu membawa najis. Membawa najis ya dari misalnya dia habis buang air kecil, tidak istinja, itu termasuk membawa najis ya. Dia misalnya nempel di celananya, nempel di tangannya, dan kemudian dia megang bahan produksi, memegang fasilitas produksi, itu kan bisa mengkontaminasi banyak hal ya. Maka perlu disampaikan kepada mereka bahwa salah satu kriteria halal itu harus bersih dari najis, karena itu bisa mengkontaminasi pada bahan maupun fasilitas maupun produk. Demikian ya Ibu ya. Terus maaf Pak ya, apakah perlu karyawan tersebut yang non Muslim itu harus sertu? Sertu, misalnya dia punya anjing di rumah gitu. Enggak, kita kan nggak tahu dia tuh misalnya di rumahnya tuh makan apa yang najis kayak itu babi atau anjing kan gitu. Nah, terus pas masuk ke area lokasi kerja, apakah dia harus perlu sertu gitu? Kan nggak tahu dia yang kena najisnya yang mana untuk ya. karyawan non Muslim sebagai persyaratan untuk prosedur produk halal. Saya kira perlu disampaikan ya.
bahwa babi dan anjing itu adalah najis mughaladhah. Maka dia harus hati-hati di dalam memelihara, merawat anjingnya. Termasuk juga ketika hati-hati ketika makan babi ya. Maka harus bersuci dulu tangannya, kemudian anggota badan yang terkena, ya termasuk sertu tadi, jika dia terkena anjing maupun terkena babi. Seperti itu Bu ya. Oh ya, terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Sama-sama. Ada satu lagi standar yang perlu dipahami oleh penyelia halal. Selain zatnya itu halal, salah satu standar yang perlu dipenuhi adalah standar penamaan, standar kemasan, standar bentuk, dan standar gambar di dalam kemasan tersebut. Ini kenapa perlu distandarkan? Karena supaya tidak menjerumuskan orang kepada sesuatu yang dilarang. Atau dalam bahasa usul fikihnya, dalam bahasa syariatnya, saddud dzari'ah. Kenapa sih berpacaran itu dilarang? Supaya orang tidak terjerumus kepada perzinaan. Kenapa ini dilarang? Supaya orang tidak terjerumus kepada sesuatu yang lebih besar. Itu namanya saddud dzari'ah. Standar penamaan, produk yang dinamakan dengan sesuatu yang mengandung unsur keharaman, sesuatu yang mengandung unsur kekufuran. Contoh misalnya rawon setan atau sambal setan. Itu kita tolak ya. Atau termasuk produk-produk yang menggunakan nama-nama hantu ya. Misalnya di Mega Jawan dulu itu ada es tuyul dan yang lainnya. Kita tolak itu semua karena dia ada unsur sesuatu yang ada kekufuran di situ. Atau ada unsur kemaksiatan. Misalnya coklat Valentine. Karena Valentine di situ ada perayaan, sesuatu yang ada unsur kemaksiatannya, maka kita tolak juga. Atau menamakan produk dengan sesuatu yang diharamkan. Kopi wine. Kopi wine. Dia tidak ada tidak ada homernya, tidak ada wine-nya, hanya nama saja, karena menunjukkan rasanya yang asam gitu. Dan untuk menarik orang gitu, kopi wine, maka kita tolak juga. Nanti khawatir kalau kita halalkan kopi wine, orang-orang sudah, wah itu wine sudah dihalalkan oleh MUI. Nah, itu yang kita hindari. Itu dikecualikan jika produk itu sudah mentradisi. Contohnya di Betawi itu ada bir peletok. Nah, itu hanya nama saja dan semua orang meyakini bahwa bir peletok adalah minuman penghangat herbal yang bahannya tidak ada kandungan khamrnya. Atau misalnya roti buaya ya, itu masyarakat Betawi menjadikannya sebagai salah satu seserahan dan simbol apa dia? Kesetiaan ya. Dan masyarakat Betawi meyakini bahwa buaya tetap haram untuk dikonsumsi. Maka itu termasuk kita kecualikan. Dan produk-produk yang lain yang sudah mentradisi meskipun menggunakan nama yang diharamkan, tapi tidak ada kekhawatiran bagi masyarakat untuk mengkonsumsi yang diharamkan tersebut. Di kemasannya misalnya ada gambar babi dan anjing yang di fokus utamanya, menjadi fokus utama juga kita tolak. Atau misalnya aroma tadi ya, Black Forest yang aromanya sangat menyengat seperti aroma rum, maka kita tolak juga ya, meskipun dia tidak ada kandungan rumnya di dalam produk tersebut. Dan produk-produk
yang misalnya kosmetik, itu banyak juga, atau obat salep gitu ya. Sekarang yang kita bahas juga itu kenapa harus menampilkan gambar perempuan salep oles gitu, dioleskan di paha, dioleskan di punggung, di pinggang. Kenapa bukan laki-laki gambarnya? Kok perempuan? Kalau laki-laki kan aman, dia bukan aurat di mana, di punggungnya atau di pinggangnya. Kalau perempuan kan aurat. Itu juga menjadi standar yang perlu diperhatikan oleh penyelia halal. Oke, ada pertanyaan yang lain? Silakan Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu yang ingin bertanya silakan. Jika ada pertanyaan lain lagi. Dan saya ingatkan kembali Bapak Ibu untuk absen ya. Jika belum absen materi kedua ini, silakan absen masuk ke login sistem Bapak Ibu dan klik judul materi konsep halal karam. Silakan Pak Ibu yang ingin bertanya. Kalau tidak, saya kasih materi lagi. Kan ini ya. Ini isu kritis penyelia halal. Yang pertama, kompetensi penyelia halal. Jadi dulu saya pernah menemani auditor halal itu di konsep najis dan cara pensuciannya itu di 3 tempat hampir sama problemnya. Dalam proses penyucian yaitu di Sukoharjo, kemudian di Tangerang, dan di Tangerang Selatan. Itu produknya produk herbal yang menggunakan bahannya adalah sarang burung walet. Sarang burung walet kan dia mutanajis ya, terkontaminasi najis dari kotoran burung, dan itu perlu ada pensucian. Seperti saya sampaikan tadi, pensucian tidak terstandar karena dia menggunakan air yang sedikit ya, meskipun secara sifat najis sudah hilang, warna, aroma dan rasanya itu sudah hilang, tapi karena pensucinya tidak terstandar, maka masih dikategorikan sebagai mutanajis. Najisnya belum hilang, yaitu dengan mengalirkan air atau menggunakan air yang banyak, minimal 270 liter, dan itu pun dengan syarat, dengan catatan airnya belum berubah ke sifat kesuciannya. Ini perlu sekali penyelia halal untuk memahami standar jaringan produk halal, termasuk dengan fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia. Fokus saja yang di bidang usahanya, misalnya kriteria catering, apa isu kritis halalnya, itu kita telah betul, kita pelajari, sehingga bahan yang digunakan, baik bahan utamanya, bahan penolongnya, bahan tambahannya, dan juga proses produksinya, serta sistemnya berjalan dengan baik. Kemudian yang kedua, ini yang kita khawatirkan, formalitas jabatan saja. Karena untuk
memenuhi administrasi, persyaratan administrasi. SJBH berjalan sekadar dokumen saja, kemudian akar masalahnya adalah budaya kepatuhan halal belum terbentuk. Jadi dia hanya ini yang kita khawatirkan juga, termasuk yang di Cina ya. Cina itu secara kebijakan dia baik, di mana-mana di tembok-tembok itu ditulis juga halal, bukan hanya sekedar apa, tapi dia adalah lifestyle, dia adalah gaya hidup. Tetapi dalam prakteknya ketika kita makan malam bersama mereka, dia minum arak juga. Jadi belum menjadi lifestyle betulan. Kemudian yang ketiga, konflik kepentingan. Biasanya penyelia halal itu ya karena dia secara posisi dia rendah ya, lemah ya dibandingkan dengan pelaku usaha. Sehingga kalau dia temukan sesuatu yang tidak sesuai dengan standar, kadang untuk menyampaikan perubahan kepada pimpinannya dia kalah kuasa. Ini penyelia halal ditekan oleh manajemen perusahaan. Lebih-lebih nanti konflik kepentingan, sudah pelaku usaha jadi penyelia halal lagi. Yang kita khawatirkan ditutup-tutupi malah yang tidak sesuai dengan standar. Tidak ada independensi kelembagaan. Kemudian keterbatasan wewenang. Penyelia halal tidak memiliki otoritas menghentikan pelanggaran. Temuan pelanggaran tidak ditindak. Struktur organisasinya tidak mendukung. Akibatnya apa? Perlindungan konsumen menjadi lemah. Ini memang di luar konteks ya, di luar konteks terhadap bahan dan prosesnya, tetapi bisa menjadi membahayakan secara lingkungan. Di rumah potong unggas ya, rumah potong hewan, itu kan rata-rata di Indonesia itu kan dekat sungai, dekat kali. Supaya apa? Supaya mudah untuk membuang limbah. Ini membahayakan bagi lingkungan, bagi masyarakat sekitar. Ini kalau tidak kita hentikan, termasuk penyelia halal tidak bersuara, itu dalam waktu berapa puluh tahun lagi kita akan sumber lingkungan yang jernih, yang bersih itu akan hilang dari lingkungan kita karena terdampak daripada limbah yang dibuang oleh rumah potong unggas, rumah potong ayam maupun rumah potong hewan yang tidak sesuai dengan standar. Misalnya di pasar-pasar tradisional itu kan banyak juga ya penyembelihan ayam. Secara higienitas dia jauh dari standar, apalagi limbah yang dihasilkan dari industri rumah potong ayam tersebut. Ini kalau tidak diatasi, tidak diperhatikan oleh semua stakeholder, itu bisa mengancam kelestarian lingkungan hidup di negara kita. Minimnya SDM kompeten. Jumlah penyelia halal terbatas dibandingkan kebutuhan industri. Ada aturannya ya, kalau satu penyelia halal itu hanya untuk berapa pelaku usaha, ini bisa ditanyakan nanti. Dan jumlah SDM penyelia halal sangat terbatas, sementara pelaku usaha sangat banyak sekali. Beban kerja tinggi dan pengawasan tidak optimal, apalagi gajinya tidak terstandar, itu juga membahayakan. Tantangan UMKM. UMKM sulit memahami dokumentasi dan sistem halal. Sertifikasi halal menjadi beban administratif, kurangnya pendampingan dan literasi. Apa dampaknya? Keadilan akses halal belum merata. Ya. Nah, ini kalau sudah masuk pada produk yang kompleks, itu lebih ruwet lagi. Misalnya produk bioteknologi, produk obat-obatan, produk vaksin. Itu penyelia halal juga harus memahami betul
kompleksitas yang ada di dalam proses produksi tersebut. Karena di sana misalnya produk vaksin kan dia harus menelusuri mulai dari sumber seednya itu, mulai dari parent seednya, kemudian master seednya, kemudian proses produksinya. Dan rata-rata parent seed itu kan dihasilkan dari puluhan tahun yang lalu. Kita nggak tahu sel atau inangnya itu dihasilkan dari mana. Apakah ada pemanfaatan unsur babi dan turunannya atau tidak dalam proses produksinya. Dan banyak sekali yang tidak terdokumentasi awal di parent seed-nya. Ini menjadi tantangan yang besar bagi produk yang kompleks ya. Berikutnya adalah lemahnya audit internal. Dan ini rata ya, umum ya. Audit internal itu sangat jarang dilakukan oleh pelaku usaha, apalagi pelaku usaha yang kecil, UMKM. Sementara monitoring dan pengawasan dari pemerintah juga sangat minim. Maka status penyelia halal itu menjadi ujung tombak utama untuk menjamin bahwa sistem jaminan halal itu terus dilakukan oleh pelaku usaha selama-lamanya, selama waktu ya. Tidak hanya saat ada audit ataupun ada pengawasan dari pemerintah. Saya kira itu materi yang bisa saya sampaikan. Saya serahkan kepada moderator untuk sesi tanya jawab dan diskusi. Baik, terima kasih Pak Kiai atas pemaparan materinya. Bapak Ibu, kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu diskusi ya Bapak Ibu. Bapak Ibu yang mungkin sekiranya masih ada pertanyaan-pertanyaan, kita masih ada waktu sekitar 25 menit untuk tanya jawab. Silakan Bapak Ibu mempersiapkan pertanyaannya dan untuk bertanya raise hand ya. Yang terlebih dahulu atau langsung saja kalau misalnya mikrofon di monitornya atau di device-nya itu bermasalah, boleh mengajukan pertanyaan di kolom chat, nanti akan saya bacakan. Silakan Bapak Ibu. Selamat sore Bu. Ya, Ibu Devli. Ibu Devli, silakan Ibu Devli. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, saya mau tanya, ini kan saya usahanya di bidang sapi perah ya, jadi susu segar di peternakan. Nah, kan tadi kalau misalnya saya tangkap susu segar itu sebenarnya tidak perlu halal ya, karena tidak ada pengolahan lagi. Yang mau saya tanyakan ketika prosesnya, itu kan biasanya sapi perah ini kan sudah pakai teknologi ya, jadi udah pakai mesin pemerahannya. Nah, ketika ada sapi yang sakit, jadi terkadang saat pemerahan itu di tengah dia ada yang keluar darah, jadi susunya ini warnanya pink. Seperti itu. Tapi biasanya ketika sudah terlihat seperti itu, pemerahan itu akan segera dihentikan. Jadi tujuannya sih agar tidak tercampur susunya. Tapi jika ternyata susunya itu tercampur, itu bagaimana kehalalannya? Tapi biasanya di dalam satu tangki itu kan hasilnya mungkin sampai 5 ton ya. Nah, di dalam 5 ton itu belum ada perubahan warna, bau, ataupun rasa. Jadi itu apa tetap halal atau misalnya mengganggu status kehalalannya gitu ya? Terima kasih. Terima kasih Bu Sefi. Terima kasih. Susu segar itu pada dasarnya dia tidak masuk produk yang disertifikasi halal ya. Karena dia kan alami ya. Tetapi itu menjadi wajib untuk disertifikasi halal jika sudah ada apa? Dikemas ya, susu tersebut dikemas atau diolah lebih lanjut ya, seperti penambahan perasa atau dicampur bahan lain, kemudian pasteurisasi, itu kan proses semua. Selama tidak ada penambahan perasa, tidak ada proses produksi, nggak dikemas, maka tidak wajib untuk disertifikasi halal. Ya cukup dihangatkan saja, itu bisa bisa ya. Dan
itu kan banyak juga dilaksanakan di warung-warung kecil ya, di sentra-sentra susu-susu kambing di daerah-daerah itu banyak kita temui dan itu tidak perlu disertifikasi halal jika tidak ada kemasan, tidak ada penambahan bahan lain. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, Iya, terima kasih Bu sama-sama. Dafli. Berikutnya Bapak Ibu, silakan. Silakan Bapak Ibu yang ingin berdiskusi langsung, Pak. Ya, Ibu Rati, silakan Bu. Baik, izin bertanya Ustadz terkait dengan pencucian alat makan ya. Karena kan kami di catering, jadi saya ada di catering itu cateringnya in-flight catering, jadi catering pesawat. Jadi eh, jadi kita melayani catering pesawat baik yang national flight maupun domestic flight maupun yang foreign airline gitu kan. Nah, kita biasanya meminta ke beberapa airline untuk menyatakan apakah mereka juga menggunakan eh, barang-barang yang turunan babi ataupun yang haram atau bukan. Mereka biasanya mengirimkan surat pernyataan memang kalau dari mereka halal, tapi ada juga yang memang tidak. Nah, maksudnya tidak memberikan konfirmasi. Nah, makanya di kami ini kita sudah membedakan ada dishwashing mesinnya. Ada mesin cuci yang kita ada 5 jalur, yang di unit kami itu ada 5 jalur. Nah, kita mendedikasikan 2 untuk yang non halal, yang kita anggap non halal karena takutnya daripada bercampur dengan yang lain gitu kan, Ustaz. Nah, maksud saya yang pengen saya tanyakan adalah eh, sebenarnya kalau untuk beberapa stepnya itu memang kami sudah ada melakukan penyamakan. Jadi penyamakan di awal, kemudian kita lakukan di deterjen kembali, dibilas lagi, kemudian baru kita masukin ke dishwashing mesinnya itu. Jadi ada 7, 8 malah 8 step untuk pembersihannya. Nah, yang pengen saya tanyakan, mungkin eh, ada arahan nggak sih Ustadz terkait dengan hal itu gitu kan? Karena kan kita sebenarnya sudah berusaha, maksudnya sudah menggunakan penyamakan, sudah dengan 7 step dan 7 air mengalir itu gitu. Maksudnya minta arahan aja sih dari Ustadz terkait dengan hal tersebut. Apakah mungkin ada hal yang perlu kami perbaiki atau tidak gitu sih. Oke, makasih Ibu. Yang Ibu lakukan sudah tepat ya. Perlu ada pemisahan tempat pensucian ya. Sebab kalau dia dicampur itu menjadi temuan nanti ketika disertifikasi halal. Dikhawatirkannya alat yang bisa terkena najis tadi, apalagi najisnya mughaladah, itu bisa mengkontaminasi fasilitas yang lain. Maka tadi yang sudah dilakukan adalah sudah tepat, ada pemisahan mana yang dicurigai bahan tersebut ada kandungan atau terkontaminasi dengan najis yang mughaladah tersebut ya. Dan itu yang dicurigai sudah ada semacam sertu gitu, Pak. Dengan tujuh pencucian gitu. Iya, jadi kita pas Itu masuk semuanya. kita kemudian jadi nggak semuanya sih, ada beberapa airline asing aja, terutama yang mungkin dari Cina dan segala macam gitu sih sudah kita pisahkan. Kita samak, pertama kita samak, kemudian kita rendam samak, kita bilas, kita masukin ke deterjen, kita masukin ke sanitizer, kita masukin ke mesin dishwashing yang memang di dalam mesin dishwashing kita ada 4 tahap aliran air gitu sih. Lebih ke situ sih Ustadz. Kemarin sih kita sudah mendedikasikan dua mesin sih memang untuk itu. Nah, di sisi lain sebenarnya kalau kita juga berencana sih, bukan berencana sih, mengusulkan
untuk yang beberapa airline pun sebenarnya mau kita lakukan hal yang sama itu nggak masalah kan ya, Ustadz ya. Maksudnya even daripada kita kecolongan, tapi maksudnya seluruh kita samak itu akan lebih baik ya Ustadz. Sebenarnya proses samak itu untuk apa Ibu ya? Kan ada proses pencucian dengan debu gitu kan, makanya kita menggunakan samak. Samak itu apa ya? Merek atau apa ya? Saya bingung. Tapi kita ya membeli dulu Apa pernah dia dapat semacam semacam debu. cleaning agent gitu ya? Ini apa? Pas semacam pengganti debu gitu. Oke 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 ya. Sebagai pengganti debu ya, boleh ya, seperti Ya. itu, cleaning agent ya. Oh, itu termasuk ini aja. Iya. Itu sih cuma minta arahan itu aja sih Ustadz. Saya kira sudah tepat yang dilakukan oleh perusahaan Ibu ya. Dia harus dipisahkan antara untuk pensucian yang halal dengan pensucian yang dicurigai tidak halal ya. Karena kalau fly ke China pasti kan ada makanannya pasti ada yang babi itu ya di pesawat itu. Dan dia bagian apanya yang alat cateringnya itu? Nampannya itu ya? Ada mangkok, ya ada piringnya, ada mangkok, sendok gitu Oh sih. iya untuk sayur ya itu ya. Ya, Oke ya, untuk sendoknya. platingnya aja. Oke. Tapi kalau satu pesawat saya kira semuanya perlu dimasukkan ke fasilitas yang Sertu tadi, penyucian dengan 7 tahap tadi. Baik, Ustadz. Kalau satu pesawat ya, khawatirnya dia Iya. terkena semuanya nih. Ya memang kita pemisahnya per pesawat sih. Kalau satu pesawat semuanya memang kita curigai, mending satu pesawat itu sudah kita pisahkan gitu. Oke, ya. Oke, saya kira udah tepat itu. Terima kasih Ustadz. Baik, terima kasih Bu Ratih, terima kasih Pak Kiai. Ada lagi Bapak Ibu silakan. Ini yang di chat ini ada ya? Oh iya, yang di chat ada ya. Oke. Tapi hampir Oke. sama ini dari siapa ini? Ibu Nita ya yang pertama. Pak ya. Kita, ya boleh kita tidak harus menggunakan debu ya. Tapi dengan cleaning agent yang lain ya. Kalau pakai debu nanti bisa merusak daripada mixer tadi ya. Termasuk juga mesin mixernya ya. Kalau menggunakan air bisa rusak nggak? Ibu siapa ini? Ibu Ibu Nita Nita. Larasati. Ya, Pak. Kalau untuk Kalau misalnya aman. alat mixer itu dicuci pakai air bisa rusak nggak? Tidak, Pak, aman. Masih bisa kalau pakai air. Oke. Ini dari Ibu Desi. Antara penggunaan kosmetik yang waterproof dengan sah atau tidaknya ibadah sholat. Oke. Kosmetik yang waterproof, tidak tembus air. Dalam berwudu, bersuci, itu kan salah satu syaratnya kan harus ada mutawali. Mutawali itu harus urut ya. Jadi urutannya kan dari muka, terus membasuh tangan, mengusap kepala, terus membasuh kaki. Dikhawatirkan kalau muka kita pakai kosmetik yang tidak tembus air, itu kita sudah mengusap tangan, sudah membasuh tangan, sudah mengusap kepala, ternyata air di muka itu belum tembus air. Itu kan tidak memenuhi rukun daripada bersuci, berwudu tersebut. Karena salah satu rukun dari berwudu itulah at-tawali. Tawali itu urutannya tidak boleh loncat-loncat. Nah, ini yang dikhawatirkan mengapa kita rekomendasikan kepada pelaku usaha kosmetik yang produknya itu tidak tembus air, harus ada penjelasan kepada konsumen bahwa produk ini tidak tembus air. Kemudian ada penjelasan lagi penggunaannya ketika mau berwudu harus dibersihkan dulu supaya ibadah wudhu kita itu tidak lonjak-lonjak. Demikian Ibu Desi Wijayanti. Iya baik Pak Kiai, terima kasih. Satu lagi dari Ibu Fitriani ya.
Produk yang berbahan dasar organ hewan seperti hati, ginjal, atau organ lainnya dapatkah langsung dikatakan halal? Eh, ada standar bahan hewani. Yang pertama harus ditelusuri bahwa hewan tersebut adalah hewan halal. Yang kedua harus ditelusuri sudah ada sertifikat halalnya atau belum. Kalau belum, maka seperti produk jasa akekah itu kan masih belum banyak rumah potong hewan yang menyediakan daging kambing ya. Maka solusinya adalah rumah akekah tersebut mengundang ahli, mengundang MUI untuk melihat apakah penyembelihan di mitra kerjanya di kandang itu sudah sesuai dengan standar fatwa atau belum, sudah sesuai dengan standar jaminan produk hal jasa penyembelihan atau belum. Kalau sudah, maka bisa diterima oleh Majelis Ulama Indonesia sebagai bahan yang halal. Demikian Ibu Fitriani ya. Kalau sudah ada SH-nya ya no problem ya. Kalau belum ada SH-nya yang ini yang perlu ditelusuri. Baik, terima kasih Pak Kiai. Mungkin ada satu lagi Pak ya. Kita tampung satu aja. Satu lagi dari Bu Rati. Silahkan Ibu Rati. Maaf, mau bertanya lagi Pak Kiai. Pak Kiai, tadi kan sempat bilang untuk pencucian bisa dengan cleaning agent yang menggantikan yang debu tadi atau samak gitu kan ya. Kalau seperti itu, untuk pembuktiannya kalau dia sudah bebas dari najis ataupun secara syariahnya sebagai panduan gitu, ada nggak sih Pak Kiai? Karena kenapa kita dari kami masih menggunakan samak, karena salah satu customer kami itu tetap menganggap perlu dengan samak gitu. Jadi apa ya? Jadi mereka tetap mau kita dengan samak. Tapi dari tadi sedikit diskusi tadi kan memang bilang kalau bisa menggunakan cleaning agent sebagai pengganti debu. Boleh Ya, cleaning minta agent arahannya? ini kan sudah ada sekarang produk sabun yang berbahan seperti tanah ya. Dan dia fungsinya sama seperti debu. Itu sekarang sudah banyak ya sabun-sabun yang berfungsi sebagai debu ya. Silahkan di searching di situ ya. Nah, untuk beberapa pelaku usaha seperti produk biologi atau produk rumah potong ayam yang besar, itu biasanya ada validasi terhadap kebersihan. Itu biasanya dia pakai apa yang seperti cotton bud itu, Ya kita ada kayak kemudian ATP gitu ya Pak Kiai? iya, kemudian divalidasi apakah ini sudah suci betul atau masih ada kotoran. Nah, itu ada untuk beberapa produk ya. Dan biasanya titik kritisnya adalah di bahan yang dioleskan tadi. Nah, itu biasanya ada kandungan unsur DNA babi atau tidak ya. Siap. Baik, terima Terima kasih kasih, Pak. Ibu. Ya, terima kasih Bu Rati. Terima kasih Pak Kiai atas paparan materi dan diskusinya. Mungkin waktu jualah yang memisahkan kita Pak Kiai ya. Semoga insya Allah ya semua apa yang disampaikan menjadi ilmu untuk kita semua dan menjadi amal jariah tentunya untuk Pak Kiai. Mungkin ada closing statement-nya Pak Kiai? Saya mengulangi lagi tadi bahwa fatwa MUI atau fatwa ulama itu bisa jadi salah karena dia kan termasuk ijtihad ya. Ijtihad yang benar itu pahalanya 2, ijtihad yang salah itu pahalanya 1. Yang tidak boleh salah adalah metodenya. Nggak boleh salah adalah informasi yang diberikan kepada MUI, yang sampai kepada MUI. Maka integritas, kejujuran daripada
penyampai informasi, baik itu auditor halal maupun penyedia halal, itu sangat penting, sangat menentukan benar atau salahnya ketetapan halal dari Majelis Ulama Indonesia. Jangan sampai informasi yang disampaikan itu tidak benar, tidak jujur, ataupun bohong, karena itu semua akan diminta pertanggungjawabannya. Tidak hanya di dunia, tapi di akhirat. Maka harus hati-hati dan harus tepat serta benar informasi yang disampaikan. Demikian, semoga pertemuan ini membawa manfaat dan mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, terima kasih sekali lagi Pak Kiai atas semua ilmu yang diberikan pada kesempatan kali ini. Kami persilahkan untuk melanjutkan aktivitas lainnya, Pak Kiai. Oke, ya izin live ya. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Bapak Ibu, masih ada waktu sekitar 3 menit ya Bapak Ibu yang ingin melihat kembali absennya apakah sudah masuk atau belum, silahkan di refresh. Tadi Bapak yang belum bisa absen dengan Bapak siapa Pak? Pak Adi ya? Pak Adi, apakah sudah bisa login Pak? Saya sudah mengirimkan login system untuk login peserta ya Pak ya, untuk masuk. Sudah, Bu. Masukkan email. Sudah ya Pak ya? Oke, baik. Jadi tidak ada yang tertinggal absen ya Pak? Ya. Baik, terima kasih Pak. Baik Bapak Ibu, untuk materi kedua di hari pertama konsep halal haram dan juga fatwa-fatwa MUI mungkin sudah berakhir. Mohon maaf atas segala kekurangan dari saya tentunya yang masih sama-sama belajar ya. Kemudian terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dan diskusinya yang sangat menarik menurut saya. Semoga menjadi ilmu untuk kita semua. Saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke